Shalom, anak sekolah minggu, anak-anaknya Tuhan Yesus, semuanya bersuka cita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tidak terasa ya, hari ini sudah tanggal 23. Semuanya bersuka cita atau bersedih? Puji Tuhan, semuanya tetap bersuka cita ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur karena masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh datang menghadap Tuhan di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, saya yakin, Kakak Nona yakin percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu di rumah dan dimanapun berada, semuanya bersuka di dalam Tuhan. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada jam pagi ini kami boleh diberikan kerinduan untuk boleh datang kepada Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih kami datang berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan jam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan sampai berakhirnya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hatimu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita tetap bersuka cita dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama lagunya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory. Tahu ya? Oke. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory,
bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oke, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat ya. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dengan pengakuan Gereja Kibait. Kita berdiri. Kita tetap berdiri. Kita mulai. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengakui pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, silakan duduk. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan ya, sudah siap semuanya persembahan syukurnya? Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya anak-anak yang pintar mengucap syukur, dan marilah kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan dan memasukkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan. Pujian mengatakan, aku mau ikut Tuhan. Tahu ya lagunya? Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan.
papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita sudah memberikan persembahan syukur kita dan kita datang bawa kepada Tuhan bersama dengan doa syafaat. Nah, adik-adik sekolah minggu, tidak terasa ya bahwa hari ini adalah tanggal 27, berarti tinggal 4 hari lagi kita sudah masuk di tahun 2021. Semuanya bersuka cita ya. Wow, saya sangat senang karena di tahun 4 hari lagi saya sudah ada di tahun 2000 ketika Tuhan berkenan bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, semuanya pada sehat ya. Kita mengucap syukur di mana Tuhan sudah menjaga, sudah menolong kita di dalam sepanjang 1 tahun lamanya. Tuhan sudah menjaga kita sehingga hari yang ke-361 ya. 361 kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita sudah dipelihara, sudah dilindungi, sehingga pada hari ini kita boleh kembali bersuka cita bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Nah, kita bersyukur bahwa anak-anak tetap selalu sehat, bahkan anak-anak sekolah minggu sudah mengikuti pendidikan selama 1 semester, sudah menerima rapor, sudah ya? Oke, semuanya pasti sudah terima rapor karena semuanya sudah pada liburan, semua sudah pada liburan Natal. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menolong kita sekalipun di sepanjang semester ini kita boleh bersekolah di rumah kita masing-masing, tapi bersyukur Tuhan ada bersama dengan kita sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran dan kecerdasan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga berdoa buat kehidupan kita di hari-hari mendatang, di tahun-tahun mendatang. Saya mendengar bahwa di tahun yang semester yang akan datang, semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah yang bersekolah sudah akan bersekolah di sekolahnya masing-masing. Tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita, menjaga kita, memberikan kekuatan kesehatan jasmani bagi kita, terlebih khusus iman kita. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, menaungi kehidupan adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama dan minta pertolongan Tuhan, sekiranya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kepada hambanya Bapak Pendeta Samedi disilahkan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa ya, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami semua dapat menikmati kebahagiaan, sukacita, semangat di dalam menjalani aktivitas kami, kegiatan kami, bahkan masa bermain kami Tuhan. Kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan, anak-anak kami semua dapat melewati semester ini dan dapat memperoleh nilai yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kekuatan, kesehatan,
bahkan semangat di dalam melewati proses belajar mengajar yang begitu sulit bagi mereka Tuhan, karena harus belajar di rumah dengan berbagai kondisi yang ada. Tapi kami bersyukur Tuhan, semua anak-anak kami dapat melewati dan bersama-sama menerima hasil dari proses belajar selama ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, semua anak-anak kami dapat menikmati liburan hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, bersama dengan orang tua mereka yang tetap sabar, setia, mendampingi dalam proses belajar. Terima kasih Tuhan, segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan, Tuhan atur, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik, dapat terlaksana dengan pimpinan Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu juga di dalam mempersiapkan pelajaran bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk semangat, untuk sukacita, untuk kerinduan yang mereka senantiasa nyatakan di dalam Tuhan, sehingga dalam pelayanan ini Tuhan kami tahu bersama bahwa kami terbatas, kami penuh dengan kelemahan, tetapi kami mau melayani Tuhan, kami mau setia mengiring Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga apa yang kami buat ini Tuhan, biarlah berkenan kepadamu dan terus memberkati kehidupan kami. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, saat ini kami juga bersyukur Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Saat ini kami berdoa mendoakan anak-anak kami dalam menjalani masa liburan Natal ini Tuhan. Tuhan Engkau menjaga, melindungi mereka. Rencana orang tua, bahkan keluarga, biarlah Tuhan Engkau menolong, mendahului, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami tetap berdoa mendoakan anak-anak kami yang masih kecil, dalam masa pertumbuhan. Tuhan jaga, peliharakan mereka. Tuhan senantiasa memberikan pertumbuhan yang baik, sehingga dapat bertumbuh dan di dalamnya Tuhan dapat terus menikmati kasih setia Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga anak-anak kami dalam masa remaja, biarlah Tuhan Engkau menolong, menyertai mereka dalam menjalani kehidupan, dalam pertumbuhan mereka, khususnya pertumbuhan rohani. Tuhan Engkau menolong, memberkati, sehingga mereka terus menjadi anak Tuhan yang mau terus rindu akan firman Tuhan, rindu mengenal Tuhan secara lebih dalam. Dan biarlah semua itu Tuhan, melalui guru-guru sekolah minggu, orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan juga untuk orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Tuhan memberkati sehingga mereka terus menjadi alat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dari setiap pekerjaan yang dikerjakan, dan dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa untuk program sekolah minggu kami yang belum terlaksana sampai saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong, menyertai, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik dan dapat kami akhiri di tahun ini, dan kami akan memulai di tahun depan dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan berikan terus semangat, berikan terus gairah kepada mereka, bahkan sukacita dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan waktu yang harus mereka gunakan, harus mereka sediakan untuk anak-anak sekolah minggumu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap jeri lelah rekan-rekan guru sekolah minggu kami ini Tuhan, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan dari setiap apa yang mereka buat untuk Tuhan, karena setiap jeri lelah kami diperhitungkan, dan setiap apa yang kami buat untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan semua kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu.
Tuhan Engkau menolong, menyertai, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Kami pun bersyukur kami dapat memberi persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami ini sehingga dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati orang tua kami, berkati kami semua sehingga kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan atur dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah bersama-sama berdoa syafaat yang tadi dipimpin oleh Bapak Pendeta Same di MTH. Nah, hari ini, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Semuanya pada siap ya Alkitabnya? Oke, anak-anak sekolah minggu yang sudah pintar membaca dan punya Alkitab. Kalau tidak punya, pinjam Alkitabnya mama atau papa atau kakak. Buka, dipegang dan dibuka. Nanti kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Oke, kita memuji Tuhan dari pujian mengatakan, jadilah anak-anak terang. Nah, kalau firman Tuhan diperdengarkan bagi kita yakin dan percaya kita menjadi anak-anak terang bagi semua orang. Dahulu kamu dalam kegelapan. Dahulu kamu dalam kegelapan. Dahulu kamu tak punya tujuan, tapi sekarang oleh kasih Yesus hidupku kini menjadi berarti. Dahulu kamu dalam kegelapan. Dahulu kamu dalam kegelapan. Dahulu kamu tak punya tujuan, tapi sekarang oleh kasih Yesus hidupku kini menjadi berarti. Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang seperti difirmankannya, hidup dalam kasih, penuh ucap syukur. Jadilah anak-anak terang, bercahaya terus, pancarkan kasih di dalam hidupmu. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya sehat ya. Kakak Feni pada hari ini senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan bersama-sama membaca dan belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita mau fokus untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau minta pimpinan dan pertolongan Tuhan ya melalui doa kita. Nah, mari kita berdoa semua anak-anak sekolah minggu yang Kakak Feni sayangi. Kita tutup mata, kita berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita sedang berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam sepanjang tidur kami dan kami boleh dibangunkan pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca bahkan belajar akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kepada kami hati yang penuh kasih sehingga firman Tuhan
yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami pelajari, kami dapat berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Kakak Feni mau memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Tapi sebelum itu Kakak Feni mau tanya dulu, semua sudah bawa senjatanya? Senjata kita apa? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, yang tahu angkat tangannya. Wah, betul sekali ya, senjata kita adalah Alkitab. Nah, pagi hari ini Kakak Feni mau bercerita mengenai murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Kakak Feni mau tanya dulu adik-adik sekolah minggu semuanya. Ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ayo, yang tahu angkat tangannya. Berapa? 21? Hah? Berapa? 12. Wah, betul sekali adik-adik sekolah minggu ya. Murid Tuhan Yesus berjumlah 12 orang. Ada yang tahu nama-namanya? Ada yang tahu nama-nama murid Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kalau ada yang belum tahu, Kakak Feni akan memberitahu nama ke-12 murid Tuhan Yesus, tetapi dalam bentuk lagu ya, dalam bentuk pujian. Ada yang sudah pernah mendengar pujian mengenai 12 murid Tuhan Yesus? Kalau ada yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya lagunya. Kakak Agus. Yang sudah tahu lagunya di rumah, kita menyanyi bersama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita ulangi pujian kita sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Ya, puji Tuhan, kita sudah belajar akan 12 nama murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi hari ini, Kakak Feni tidak akan membawakan firman Tuhan mengenai 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi Kakak Feni akan bercerita mengenai salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu kira-kira ceritanya? Tentang apa? Tentang Petrus, Simon Petrus? Bukan. Tetapi hari ini Kakak Feni akan bercerita salah satu murid Tuhan Yesus yang huruf pertama namanya dimulai dengan huruf F. Ada yang tahu? Tadi kita sudah sebutkan namanya. Dimulai dari huruf F. Ada yang masih ingat? Kalau belum ingat, kita ulangi lagunya sekali lagi ya. Ingat ya, nama murid Tuhan Yesus yang akan Kakak Feni cerita pagi hari ini. Huruf pertamanya dimulai dengan huruf F ya. Jangan lupa ya huruf F. Dengar ya lagunya Kakak Agus sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Bartolus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon,
Siapa nama murid Tuhan Yesus yang huruf pertamanya huruf F? Siapa? Wah, benar sekali. Nama murid Tuhan Yesus yang dimulai dengan huruf F yaitu Filipus ya. Oke. Nah, Kakak Fendi mau bercerita mengenai murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Firman Tuhannya terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kakak Feni minta adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab supaya bisa baca ayat firman Tuhan ini ya dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Judul firman Tuhannya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia, ya. Nah, pada suatu hari, murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus itu menerima arahan dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Apa kira-kira arahan yang diberikan Tuhan kepada Filipus melalui malaikat? Nah, ternyata Tuhan meminta kepada Filipus melalui malaikat Tuhan untuk pergi memberitakan akan firman Tuhan di suatu tempat. Jadi, pergilah Filipus untuk memenuhi apa yang menjadi arahan Tuhan untuk pergi ke daerah selatan untuk memberitakan akan firman Tuhan. Berarti Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang apa? Yang setia, yang dengar-dengaran untuk mengikuti arahan Tuhan untuk pergi memberitakan perkabaran Injil. Jadi waktu saat itu bergegaslah Filipus, murid Tuhan Yesus ini untuk pergi sesuai dengan arahan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Pergilah Filipus ke daerah selatan untuk memberitakan akan firman Tuhan. Dalam perjalanan Filipus ke daerah selatan, dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini ada yang tahu adik-adik sekolah minggu? Sida-sida ini mereka adalah pembesar-pembesar dari sebuah bangsa. Nah, mereka ini adalah sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia itu sangat jauh ya, dekat Afrika sana adik-adik sekolah minggu. Jadi waktu sida-sida dari Ethiopia ini yang dari Yerusalem yang pergi beribadah bertemu dengan Filipus di tengah jalan ketika Filipus akan pergi ke daerah selatan untuk memberitakan akan firman Tuhan. Karena Filipus ini dipenuhi oleh Roh Allah sehingga ketika dia melihat sida-sida dari Ethiopia ini dalam perjalanan sedang membaca gulungan kitab. Ada yang tahu gulungan kitab itu apa? Ya, betul. Gulungan kitab itu kalau saat ini kita sebutnya sebagai kitab suci. Jadi pada saat Filipus melihat sida-sida dari Ethiopia itu sedang membaca gulungan kitab, maka dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan mengarahkan Filipus untuk mendekati sida-sida dari Ethiopia itu. Nah, waktu Filipus mendekati sida-sida dari Ethiopia itu, Filipus berkata, sedang apakah sida-sida dari Ethiopia itu? Wah, ternyata apa adik-adik yang kasih? Sida-sida tersebut sedang membaca nats dari kitab yang terambil dari nats Yesaya, kitab Yesaya ya. Nah, waktu Filipus melihat sida-sida tersebut membaca kitab suci dari kitab nats dari Yesaya, apa yang Filipus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia tersebut? Seperti firman Tuhan, Filipus mengatakan, kitab apakah yang kau baca? Dari sida-sida Ethiopia itu berkata, saya membaca kitab dari kitab nats Yesaya. Terus Filipus berkata, apakah kamu mengerti dari firman yang kamu baca itu? Kemudian sida-sida dari Ethiopia itu berkata bahwa bagaimana kami bisa mengerti, bagaimana kami bisa memahami kitab tersebut kalau tidak ada yang mengajarkan kepada kami, tidak ada yang membimbing kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi
apa yang diajarkan dalam kitab tersebut. Wah, kemudian tergeraklah hati Filipus melalui pimpinan Roh Kudus untuk membantu sida-sida dari Ethiopia ini sehingga mereka dapat mengerti apa yang menjadi isi dari kitab suci tersebut. Kemudian sida-sida dari Ethiopia tersebut mengajak Filipus untuk apa? Untuk ikut bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan mereka. Filipus disuruh naik ke kereta mereka, dan dalam perjalanan Filipus bersama dengan sida-sida dari Ethiopia, Filipus mengajarkan akan apa arti dari kitab suci tersebut, apa yang Tuhan kehendaki dari kitab suci, yang Tuhan kehendaki untuk dapat dimengerti dari kitab suci tersebut. Sehingga dalam perjalanan Filipus dan dari sida-sida Ethiopia ini, tiba-tiba sida-sida dari Ethiopia ini mengerti apa yang menjadi isi dari firman Tuhan tersebut. Melalui pimpinan Roh Kudus, Filipus menjelaskan bahwa isi kitab itu seperti apa, dan karena pimpinan Roh Kudus juga dari sida-sida dari Ethiopia ini dapat mengerti. Dalam perjalanan Filipus bersama dengan sida-sida dari Ethiopia, sida-sida Ethiopia tersebut melihat sebuah sungai, melihat sebuah air, dan apa yang mereka katakan kepada Filipus, maukah engkau membaptis kami? Kenapa ada yang tahu kenapa sida-sida dari Ethiopia minta untuk dibaptis? Benar sekali adik-adik sekolah minggu, karena sida-sida dari Ethiopia ini percaya kepada Tuhan, sehingga mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Melalui firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau diajarkan bagaimana kita bisa belajar seperti murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus. Bagaimana Filipus tidak melarikan diri, tidak jauh dari Tuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi memberitakan firman. Jadi Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang apa? Yang dengar-dengaran, yang siap sedia untuk mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan buat pekerjaannya. Yang kedua apa? Kita belajar melalui Filipus bahwa Filipus adalah orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Dia tidak pernah melihat siapa orang itu, siapa dia, tetapi dia dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan, mau memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Dan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui teladan murid Tuhan Yesus yaitu Filipus, kita bisa belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus belajar akan kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti, kita bisa faham seperti sida-sida dari Ethiopia. Bahkan sedari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa dibaptis ketika kita besar nanti, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya yang akan menuntun, memelihara, dan menyertai kehidupan kita seperti yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia. Oke, jadi ingat adik-adik sekolah minggu kita bahwa firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa belajar seperti murid Tuhan Yesus Filipus yang dengar-dengaran, setia, taat melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita juga mau belajar seperti sida-sida dari Ethiopia, bahwa ketika mereka memahami firman, mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan diri mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita, menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan percaya bahwa hidup kita harus beri buat Tuhan. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi ingat ya,
Murid Tuhan Yesus ada 12 orang, bukan 21 orang, 12 orang. Dan salah satu yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayat 40, yaitu cerita mengenai siapa? Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan memakai Filipus, murid-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu kepada semua orang, kepada siapa saja, kami juga mau Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup kami, bagaimana kami hidup setia mengiring Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia, yang senantiasa taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita semuanya bersama-sama sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Feni. Nah adik-adik sekolah minggu, jadi Kakak harapkan biarlah adik-adik juga mau menjadi pelayan-pelayan yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri jam ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari mendatang. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk ke tahun 2021. Anak-anak sekolah minggu, takut nggak untuk masuk di dalam tahun 2021? Oke, anak-anak sekolah minggu tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah memelihara kita di tahun 2020, maka Tuhan itu juga yang akan memelihara kita di tahun 2021. Amin. Amin. Nah anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir. Lagu yang kedua nanti kita nyanyi diganti ya. Jangan kamu khawatir menjadi aku tidak khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau pakai makan minum. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang memelihara. Oke, adik-adik sekolah minggu, ganti katanya. Jangan kamu khawatir menjadi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan minum pakai. Aku
memberkati. Amin. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Samedi di MTH. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sepanjang ibadah kami bersama, Tuhan senantiasa menolong, menyertai, bahkan kami bersuka cita dalam ibadah penyembahan kami hari ini. Kami percaya penyembahan kami berkenan kepada Tuhan dan terus memberkati kami semua. Dan akhirnya anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, di dalam masa pertumbuhan, dalam mengiring Tuhan dengan setia. Dan ingat terus firman-Nya sebagai anak-anak Tuhan untuk terus setia mengiring Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikannya. Dan di penghujung tahun 2020 ini, kakak bersama kakak-kakak pembina yang lain, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menyanyi selamat hari Natal dan tahun baru. Ayo adik-adik semuanya di rumah bersuka cita ya, karena kita sudah akan masuki tahun 2021. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.